Jadi gimana kabarnya Ustaz? Sehat, Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Sekali memang enak juga di pantai gini Ustaz ya. Oh iya, ini nikmat Allah Azza wa Jalla ini luar biasa. Angin sepoi ya, suasana adem, nggak bising. Ini luar biasa nikmat Allah. Refreshing sekali Ustaz ya. Betul, bukan sekali-sekali, semestinya dijadwalkan terus. Dijadwalkan Ustaz. Iya, jadi memang supaya kita ini tetap semangat gitu. Iya, Ustaz. Oh ya Ustaz. Iya. Ana mau nanya nih Ustaz tentang masalah Imam Mahdi. Iya. Imam Mahdi itu kan tanda-tanda kiamat Ustaz ya. Betul, betul. Betul nggak Ustaz hadis-hadis yang bercerita tentang Imam Mahdi itu dhaif Ustaz? Dhaif ya. Baik. Jadi pertama perlu kita pastikan dulu bahwa Al-Imam Mahdi itu adalah salah satu tanda as-sa'ah al-kubra. Oh, tanda kiamat besar Ustaz. Betul. Sekalipun memang ada sebagian ulama mengatakan dia adalah tanda-tanda terakhir dari tanda-tanda kecil begitu. Oh gitu. Sebagian, tapi sebagian memasukkannya kepada tanda-tanda kiamat besar. Seperti di dalam kitab Asyratus Sa'ah karya Dr. Yusuf Al-Wabil, beliau memasukkannya kepada tanda-tanda besar hari kiamat, yaitu khurujul mahdi, keluarnya atau munculnya Al-Imam Mahdi. Nah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Al-Manarul Munif fi Sahihi wa Dhaif mengatakan bahwa hadis-hadis yang meriwayatkan tentang munculnya, keluarnya Imam Mahdi itu terbagi kepada empat macam atau empat kriteria. Pertama, beliau sampaikan adalah hadis-hadis yang tingkatannya itu sahih. Gitu. Yang kedua, tingkatnya itu hasan. Yang ketiga adalah gharib. Yang keempat adalah maudhu'. Maudhu' atau palsu. Ya. Nah, terkait pertanyaan tadi tentu kita katakan hadis-hadis yang meriwayatkan tentang Al-Imam Mahdi itu banyak. Tidak hanya dhaif. Ada juga yang sahih gitu. Karena memang Al-Imam Mahdi itu sendiri ada 3 macam. Apanya Ustaz? Ya, Imam Mahdi ini ada tiga persepsi gitu. Oh gitu, ya. Kalau persepsi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, keyakinan mungkin keyakinan kita bilang ya, keyakinan bukan persepsi, keyakinan. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Imam Mahdi itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadisnya. Kalau Imam Mahdi versi Syiah Rafidhah ada lagi yang disebut dengan Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar, yang ditunggu-tunggu, yang menurut mereka ini adalah Al-Imam Al-Isna Asyariyah, yang ke-12. Oh. Nah, begitu. Yang mereka tunggu-tunggu selalu. Kemudian ada lagi Imam Mahdi orang-orang Yahudi. Juga mereka punya versi Imam Mahdi juga menurut mereka. Orang Yahudi juga punya keyakinan. Ada keyakinan seperti itu. Makanya kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah tentu keyakinan kita adalah Imam Mahdi yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Jadi tidak semua hadis yang bercerita tentang Imam Mahdi. Tidak semua hadis yang bercerita tentang Imam Mahdi itu dhaif. Ada juga, tetapi kita katakan bahwa yang sahih banyak. Gitu. Maka kita katakan bahwa kemunculan Imam Mahdi itu ya tidak hanya ditopang oleh hadis yang dhaif, tapi di sana ada hadis-hadis sahih ya yang datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kemunculan Imam Mahdi itu adalah benar adanya di akhir zaman. Begitu. Nah, Hana pernah dengar juga, memang sering Hana dengar bahwa Imam Mahdi kelak nanti akan melawan Dajjal. Betul. Nah, Imam Mahdi ini manusia biasa, Ustaz. Betul. Jadi begini, Imam Mahdi itu adalah disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah rahmatan wasi'atan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Al-Imam Mahdi minni. Al-Imam Mahdi minni. Maksudnya, Ustaz? Imam Mahdi itu adalah dari keturunanku. Al-Imam Mahdi itu adalah dari keturunanku. Ajala jabhah wa aqnal amfi. Itu dahinya itu lebar. Lebar, wa aqnal amfi, hidungnya mancung. Jadi dari sini saja, kalau bukan dari keturunan Nabi, berhentilah ngaku-ngaku Imam Mahdi. Keturunan Nabi Muhammad maksudnya. Ustaz? Betul, keturunan Nabi Muhammad SAW dari anak Ali. Fatimah radhiyallahu anha yang menikah dengan Ali radhiyallahu anha, keluarlah anak Hasan wal Husain dari keturunan Hasan. Begitu ya. Jadi yang jelas intinya dulu beliau dari keturunan Nabi Muhammad SAW memiliki
dahinya yang lebar dan hidungnya yang mancung. Yang nggak termasuk ini nggak usah gitu. Kan banyak juga orang-orang. Jadi yang dari tiga ini aja udah nggak ada gitu. Berhentilah. Yang hidungnya pesek nggak usah. Ya nggak masuk lah, kita ini nggak masuk begitu kan. Ya kita pun tahu sadar dirinya kita kan. Bukan keturunan Nabi udah pasti. Ya hidungnya juga pesek iya. Apalagi umpamanya dia ini adalah orang yang dahinya itu lebar. Ya dikatakan selanjutnya dalam hadis itu dalam riwayat Abu Daud tadi bahwa Imam Mahdi rahimahullah ya Imam Mahdi yang akan datang ini al-Mahdi minni ajala jabhah wa aqnal amfi yamla'ul arda qistan wa adalan. Beliau akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan rasa ketentraman, keamanan dan sebagainya. Berarti beliau akan memimpin atau betul. Bagaimana, Ustaz? Karena itu kita lanjutkan hadisnya dulu. Ya, yamla'ul arda adlan wa qistan kama muli'at juran wa dhulman. Sebagaimana bumi itu dipenuhi oleh kezaliman dan ketidakadilan sebelumnya. Maka muncullah Imam Mahdi yang disebutkan dalam hadis ini tadi. Ya'ishus sab'an aw thamanian. Dia akan berada di hidup di dunia ini selama 7 atau 8 tahun setelah dia keluar sebagai Al-Imam Mahdi. Dan dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Ibnu Majah disebutkan bahwa Al-Imam minni ahlal bait yuslihuhullahu fi lailah. Imam Mahdi itu dari keturunanku, dia akan diperbaiki oleh Allah dalam semalam. Artinya dia ini adalah orang yang besar, yang sudah dewasa, begitu baru dia dinobatkan sebagai Imam Mahdi. Jadi bukan dari kecil dia disebut Imam Mahdi. Ini orang-orang kadang-kadang nggak jelas-jelas kan. Orang ini mentang-mentang begini Imam Mahdi, tidak. Jadi ada ciri-ciri tertentunya tadi yang memang harus terpenuhi baru dia akan disebut sebagai Imam Mahdi. Dan dia pun di akhir zaman, sekarang ini kan belum. Begitu. Nah, ada nggak hadis ataupun Al-Quran, ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Imam Mahdi ini lahir di mana atau orang mana gitu? Ya ada. Ya disebutkan di dalam hadis Al-Imam Hakim rahimahullah dalam kitab Al-Mustadraknya. Rasulullah SAW mengatakan yakhruju fi akhir zaman al-Mahdi. Akan muncul, akan keluar di akhir zaman. Berarti menunjukkan bahwa kiamat sudah dekat. Ya. Akan keluar Imam Mahdi pada akhir zaman, ya. Dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam yusqillahul arda. Bumi ini akan banyak diairi oleh hujan, jadi subur. Ya. Kemudian dikatakan tukhrijul ardu nabataha. Bumi akan menumbuhkan apa? Tanaman-tanaman. Iya. Wa yu'til mala sihahan, dan diberikan harta yang sangat banyak. Manusia kaya raya, sentol saja terus semuanya. Kemudian selanjutnya dikatakan juga adalah wa takthurul masyah, banyaknya hewan ternak. Masya Allah itu. Jadi begitu Imam Mahdi keluar waktu itu, bumi akan menjadi subur, ternak akan banyak. Wa ta'dhumul ummah, umat Islam akan kuat. Ya, wa ta'dhumul ummah, dan umat akan menjadi kuat. Ya. Kemudian dikatakan ya'ishu sab'ana ustamanian, sama diperkuat. Jadi dia tinggal ya menetap berada dalam keadaan itu selama 7 atau 8 tahun. Jadi yang jelas bahwa dia itu adalah dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan dia keluar di mana? Keluarnya, kan begitu. Para ulama menyatakan bahwa keluarnya ini adalah fi jaziratil Arab, fi syarqi jaziratil Arab, sebelah timur di Jazirah Arab. Orang Arab berarti. Ya jelas. Maka saya katakan kalau ada orang Indonesia hari ini yang mengaku Imam Mahdi, saya kira ya sadarlah gitu. Karena memang nggak termasuk kriteria gitu kan. Memang betul bahwa di sini kan banyak habaib yang mereka katakan sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW ya. Tapi yang jelas ada ciri-ciri yang lain kan. Ada ciri-ciri yang lain. Intinya bahwa Imam Mahdi itu kalau dia dari orang-orang awam yang memang ajam lah kita katakan begitu, yang bukan Arab, ya saya kira kalau mengaku-ngaku Imam Mahdi berhentilah, karena memang nggak akan diakui dan ciri-cirinya itu tadi ada kan. Jadi nggak bisa sembarang orang juga ngaku-ngaku Imam Mahdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, ada Ade Sarasid. Betul. Boleh gabung nih? Silakan. Ini memang untuk kita semua. Masya Allah. Iya. Dari mana aja, Husin?
jalan-jalan. Masya Allah. Jadi tadi dari jauh tadi kedengaran tentang bahas tentang Imam Mahdi kayaknya. Betul. Iya. Iya, lagi Iya, bahas betul, Imam betul. Udah sampai mana, Ustaz? Ya, begini yang terakhir kita sampaikan ini kan hari ini banyak orang kadang-kadang ngaku Imam Mahdi. Oh iya, Ustaz. Makanya saya katakan tadi Imam Mahdi itu ada ciri-cirinya. Orang Arab, keturunan Nabi Muhammad SAW, bahkan namanya pun disebutkan dalam hadis sama dengan nama Nabi. Nama ayahnya juga sama dengan ayah Nabi. Ini kalau dari nama aja udah nggak bener gitu kan. Namanya tak siapa-siapa gitu kan. Ya dia nggak bisa diakui sebagai Imam Mahdi. Begitu itu yang kita Bahkan sampaikan. di Iran Ustaz, saya pernah dengar itu sampai sudah ribuan Ustaz. Pengikutnya. Imam Mahdi, orang-orang yang mengaku Imam Mahdi. Itu dia kan. Ditangkap. Itu dia. Jadi bermasalah jadinya kan. Berebut orang jadi Imam Mahdi gitu. Itu. Ustaz, Ya. berbicara masalah Imam Mahdi, Ustaz. Ana bertanya-tanya, Ustaz, kira-kira Ya. kapan munculnya itu, Ustaz? Iya. Iya betul Ustaz. Takutnya besok Betul. pula muncul dia, Karena Ustaz. kan kayak Ustaz Betul. bilang tadi ketika beliau muncul dunia dipenuhi dengan keadilan. Betul. Semua tumbuhan-tumbuhan tumbuh dari Betul. bumi seperti Ternak banyak. sepertinya dan orang sebagainya. sejahtera gitu. Betul. Jadi memang begini, kata para ulama berdasarkan hadis-hadis tadi, mafhumul mukhalafahnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim tadi, kan begitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, yakhruju fi akhir ummati al-mahdi. Akan keluar di akhir umatku ini nanti Imam Mahdi, di akhir zaman ini, zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan adalah disebutkan dalam hadis tadi itu, yusqihillahul arda. Allah akan banyak mencurahkan hujan di bumi ini. Ya, yusqihillahul ghaitha ya. Allah Azza wa Jalla akan banyak menurunkan hujan. Jadi bumi jadi subur. Wa tukhrijul ardu nabataha. Bumi akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya. Berarti kata para ulama sebelumnya ini adalah hujan tidak banyak yang turun, bumi juga kering, ya. Wa yu'til mala sihahan dan diberikan harta yang sangat banyak. Berarti sebelumnya tidak. Sebelumnya Iya. kemiskinan Kemudian Kemudian disebutkan lagi adalah wa taksurul masyiyah, banyaknya hewan ternak. Berarti sebelumnya adalah apa namanya nih? Hewan ternak sangat sedikit sekali. Kemudian dikatakan lagi wa ta'dhumul umat Islam jadi kuat. Berarti sebelumnya adalah umat Islam lemah. Nah, di dalam hadis Abu Dawud, ini kan dari riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya. Dalam riwayat Abu Dawud dikatakan bahwa yamla'ul ardan qistan wa adlan. Beliau akan memenuhi dunia ini dengan keadilan. Berarti sebelumnya adalah kezaliman. Memang disebutkan dalam hadis berikutnya kan, kama mali'at juran wa dhulman, sebagaimana dipenuhi oleh kejahatan dan kezaliman. Berarti beliau ini akan muncul di akhir zaman ketika terjadinya banyaknya kezaliman, ketika terjadinya banyaknya penyalahgunaan amanat dan sebagainya, kemiskinan dan sebagainya. Nah, disitulah dia akan muncul dan akan hadir sebagai Imam Mahdi yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.